Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Paul di channel Paul Kendal. Nah, sekarang ini saya mau membuat deterjen cair teman-teman ya. Karena ada yang berkomentar, Bang tolong urut-urutannya, cara mengadunya atau cara melarutkannya ya. Jadi seperti itu cara melarutkan sabun cair, cara membuat sabun cair. Jadi seperti itu teman-teman. Wah, gimana cara pokoknya itu ya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga nanti bahan-bahannya, terus takarannya, pokoknya komplit teman-teman ya. Pokoknya komplit, dan di sini ada sedikit berbeda teman-teman ya dengan cara-cara yang biasanya yang saya pakai ya. Jadi teman-teman yang masih penasaran ya, kok berbeda gimana sih Bang ya? Di sini agak sedikit berbeda, dan ya kalau menurut saya tuh hemat garam ya. Jadi garamnya tuh lebih hemat. Maksudnya berkurang ya, tidak 1 kilo ya. Pokoknya nanti disimak saja ya, jangan di skip teman-teman ya, supaya nanti teman-teman benar-benar paham dan jelas dan tidak kebingungan lagi ya. Oke teman-teman, sekarang yang pertama langsung aja kita masukkan Texapon ya. Ya ini bahan utama saya pakai Texapon. Ya ini yang aman teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pemula atau yang masih sering gagal ya, ada endapan ya. Jadi yang aman-aman saja teman-teman pakai bahan Texapon ya, jangan pakai bahan mesh ya. Karena kalau mesh itu rawan ada endapan nantinya ya. Jadi pakai Texapon saja. Jadi Texapon ini kita pakai 1 kilo ya. Jadi teman-teman tolong dicatat ya. Nah, jadi nanti saya tidak tuliskan di deskripsi ya. Pokoknya teman-teman sambil menyimak sambil dicatat itu aja ya. Oke, ini Texapon kita pakai 1 kilo. Terus selanjutnya kita masukkan garam ya. Ini garam kita masukkan sedikit dulu teman-teman. Ya, ini yang membuat perbedaan ini ya. Garamnya biasanya kan langsung 1 kilo ya. Ya ini kita masukkan sedikit dulu ya, kira-kira dari 250-an ya 200 gram sampai 250 gram ya, kira-kira saja. Jadi kita masukkan sedikit. Setelah dimasukkan baru kita aduk dulu sampai rata ya. Jadi kita campurkan dulu ini garam dengan Texaponnya ya. Ini supaya nanti apa? Ini untuk memudahkan nanti supaya Texaponnya tuh mudah dilarutkan nantinya ya. Karena kalau Texapon saja tuh dikasih air itu akan susah sekali larut teman-teman. Makanya harus dicampurkan dengan garam. Oke ya, kita campurkan dulu sampai homogen. Jadi teman-teman diingat ya, untuk prosesnya jangan terburu-buru, diaduk santai saja ya. Yang penting sampai homogen teman-teman. Oke. Nanti setelah homogen kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, kalau sudah homogen ya, selanjutnya kita masukkan bahan yang selanjutnya. Ini ada EDTA 4NA. Nah ini EDTA 4NA ini saya pakai 20 gram ya. Jadi fungsi dari EDTA ini sebagai bahan pengawet teman-teman ya. Terus fungsi dari garam tadi ya itu sebagai pengental ya. Teman-teman yang belum tahu ya, supaya tahu saya jelaskan juga ya. Jadi penting sekali untuk mengetahui fungsi dari semua bahan ya. Jadi kita nanti tahu, wah saya kurang kental dimasukkan ini, wah saya kurang busa dimasukkan ini. Jadi seperti itu ya. Jadi penting sekali mengetahui fungsi dari semua bahan. Oke, DTA dimasukkan, terus kita aduk lagi teman-teman ya sampai homogen. Harus diingat sampai homogen. Ini juga bisa pengaruh ke endapan, makanya harus sampai homogen. Oke, kalau sudah homogen kita masukkan air sedikit dulu teman-teman ya, 500 ml boleh ya. Ini untuk ini melarutkan Texaponnya teman-teman, makanya sedikit dulu ya, kita aduk pelan-pelan saja, jangan banter-banter apa ya, jangan cepat-cepat ya. Karena apa? Ini kalau cepat itu nanti busanya keluar banyak teman-teman, karena Texapon itu banyak busa ya, makanya harus pelan-pelan saja ya. Harus pelan-pelan sampai homogen, kentalnya tuh rata ya. Jangan seperti ini belum rata, pokoknya diaduk terus pelan-pelan supaya nanti
homogen ya, supaya tercampur rata. Oke, setelah itu baru nanti kita masukkan sedikit lagi airnya teman-teman. Oke ya, kira-kira seperti ini teman-teman. Ini sudah rata ya. Jadi lembut seperti ini. Baru kita tambahkan lagi sedikit ya. Jadi di proses ini jangan terburu-buru ya. Sedikit-sedikit dulu airnya. Ini rawan sekali soalnya di sini ya. Nanti kalau langsung banyak, takutnya nanti tek sabunnya itu tidak larut semua teman-teman ya. Makanya harus sedikit dulu ya. Oke, diaduk lagi ya sampai rata, sampai homogen. Oh iya, jadi untuk teman-teman yang masih bingung untuk mencari bahan membuat sabun ya, teman-teman bisa dicek nanti di deskripsi. Sudah saya cantumkan ya, sudah saya cantumkan bahan-bahan membuat sabun dan lain-lain beserta link pembeliannya. Nanti teman-teman tinggal diklik dan akan ditujukan ke Shopee ya. Jadi langsung dicek saja. Oke, sangat mudah sekali pokoknya teman-teman. Oke ya, ini sekiranya seperti ini ya. Ini sudah homogen. Kalau sudah seperti ini sudah tercampur rata dan seperti halus gitu ya. Oke, kalau seperti itu baru kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, sekarang kita masukkan ini LABS teman-teman ya. Jadi LABS ini fungsinya sebagai pembersih juga, menghilangkan noda minyak ya, noda noda oli ya juga bisa ya. Tapi untuk sabun cuci pakaian ini bisa menghilangkan untuk noda minyak, dan juga ini sebagai pembusa teman-teman. Makanya saya pakai LABS ya, yang busanya banyak atau melimpah. Jadi di sini saya tidak pakai foam booster teman-teman ya. Jadi saya ganti dengan LABS ini. Jadi sama saja kok. Karena apa? Karena foam booster juga membuatnya ada bahan LABS-nya ya. Tinsoft juga pakai bahan LABS, jadi sama saja. Jadi tidak pakai foam booster boleh, kita pakainya LABS saja ya. Jadi LABS ini saya pakai 200 gram teman-teman ya, 200 gram ya. Ini busanya sudah banyak kalau 200 gram. Karena apa? Karena LABS ini banyak busa teman-teman, busanya sangat melimpah sekali. Oke, kita aduk sampai rata seperti ini ya. Seperti biasa kita aduk sampai rata, dan nanti akan busanya akan mengembang teman-teman. Itu nggak apa-apa, memang seperti itu prosesnya. Busanya akan mengembang. Jadi LABS ini kan pH-nya asam ya, atau rendah, terus ketemu dengan tek sabun yang pH-nya tinggi ya. Jadi nggak apa-apa, seperti itu nanti akan turun lagi teman-teman. Oke, kita aduk saja sampai rata semua. Oke, kalau sekiranya sudah rata ya, sudah homogen, baru kita tambahkan air lagi teman-teman ya. Ini sekitar ya hampir 1 literan ya, 1 liter. Pokoknya nanti ini jadi 10 liter teman-teman ya. Jadi teman-teman siapkan dulu air 10 liter ya, supaya nanti tidak mengukur ya. Sudah siapkan air 10 liter, baru dimasukkan sedikit demi sedikit, itu aja nggak apa-apa ya. Kalau yang mau sama dengan ini ya, tadi sudah habis 1 liter, terus tambahin 1 liter, jadi masih 2 liter teman-teman ya. Ini saya habis 2 liter, terus diaduk lagi. Oke, diaduk sampai rata lagi. Nanti baru kita tambahkan air lagi teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan air lagi teman-teman ya. Ini 500 sampai 1 liter pokoknya nggak apa-apa. Ini kalau sudah seperti ini kita tambahkan 1 liter nggak apa-apa teman-teman, agak banyak nggak apa-apa karena sudah homogen ya. Jadi untuk tek sabunnya itu sudah larut semua, jadi aman ya. Ditambahkan agak banyak nggak apa-apa, 1 liter itu nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah di 5 liter ya, kalau sudah di total 5 liter, teman-teman berhenti dulu untuk masukkan airnya. Jadi dimasukkan bahan yang selanjutnya. Oke, jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita masukkan alkalit ya. Ini alkalit ini saya pakai 500 ml teman-teman. Biasanya saya pakai 1 liter ya, cuman ini pas kehabisan ya, jadi cuman tersisa 500 ml. Tapi nggak apa-apa ya, kita pakai aja ya. Jadi fungsi dari alkalit itu sebagai oksi ya, sebagai pencerah warna. Oke, kita masukkan, kita aduk lagi sampai rata. Kalau tidak mau pakai alkalit nggak apa-apa, nggak masalah ya. Pakai boleh, nggak pakai juga boleh, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, kita aduk sampai rata lagi teman-teman. Ini bisa dilihat ya, ini sudah kental teman-teman ya.
Tadi kan garamnya baru sekitaran 200 gram sampai 250 gram ya. Jadi masih kental seperti ini ya. Sekarang selanjutnya kita masukkan bibit parfum teman-teman ya. Bibit parfum ini saya pakai 50 ml ya. Ini kebetulan saya pakai aroma Sneppy ya. Jadi aroma Sneppy itu kuat sekali ya. Apalagi yang harganya agak mahal ya, yang kualitasnya bagus ya, itu pasti sangat kuat sekali aromanya ya. Saya pakai 50 ml ya, 50 sampai 100 ml saya biasanya ya, tetapi ini pas kebetulan saya pakai 50 ml teman-teman. Oke, diaduk sampai rata ya. Jadi bibit parfum itu untuk pewanginya ya, supaya aroma itu wangi. Oke, setelah itu baru kita masukkan air lagi ya. Jadi 1 liter lagi, ditambahkan lagi 1 liter. Jadi diaduk lagi sampai homogen lagi ya. Setelah itu ditambahkan air lagi ya. Jadi sampai ini 10 liter masuk semua teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Nanti baru kita lakukan ke proses selanjutnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk keenceran ya, karena memang ini kalau baru 200 gram garamnya itu pasti nanti di 10 liter akan encer. Tapi nggak apa-apa ya, nanti teman-teman tinggal ikuti saja nih langkah-langkahnya, ikuti ya, seperti dengan cara ini ya, pasti nanti akan berhasil teman-teman. Oke teman-teman, ini terakhir ya, ini di 10 literan saya masukkan semua ini. Jadi embernya saya sok juga ya, ini saya sok embernya ini karena sudah susah dicidui ya, atau dimasukkan di gayung. Jadi saya sok, ini sudah 10 liter. Kita aduk lagi teman-teman. Oke, ini pasti encer ya, pastinya encer. Karena apa? Karena di 10 liter itu dengan pengental garam 200 gram itu pasti encer ya. Memang pasti kurang, garamnya tuh kurang kental ya. Untuk mengentalnya tuh garamnya kurang. Ya, jadi kalau sudah di 10 liter ini kita aduk lagi sampai rata. Nah, setelah rata semua, baru kita terakhir tambahkan lagi garamnya ya. Jadi garamnya ditambahkan lagi di terakhir sebagai pengental ya, sebagai kentalannya supaya kita pas nanti kita ukur dengan garam ini. Jadi enak teman-teman, nggak perlu dimasukkan semua 1 kilo ya. Jadi kita pakai cara ini saja supaya hemat garam ya. Oke, ini kiranya sudah rata semua, baru kita masukkan garamnya ya, yang sisanya tadi ya. Tapi jangan langsung banyak, dimasukkan sedikit demi sedikit dulu teman-teman ya, supaya nanti kita tahu tingkat kekentalannya ya. Oke, kita masukkan garamnya lagi, ini pakai perkiraan saja teman-teman ya, sedikit dulu nggak apa-apa, jangan langsung banyak ya, sedikit dulu. Oke, setelah dimasukkan kita aduk lagi ya, nanti kentalannya seberapa. Kalau seumpama kentalnya kok masih kurang kiranya ya, dimasukkan lagi sedikit lagi. Jadi seperti itu supaya nanti kita bisa mengukur tingkat kekentalannya ya, jangan langsung banyak. Oke, jadi seperti itu ya. Oke teman-teman, ini kentalnya sudah pas. Kalau menurut saya ya, ini sudah pas sekali. Ini ya sekitar habis total garam dengan yang pertama itu 500 graman ya. Jadi separohnya, separuh dari 1 kilo teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir kita masukkan pewarna ya. Jadi pewarna ini kita pakai pewarna makanan teman-teman, ini mereknya Raja Wali ya. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, Bang pewarnanya mereknya apa? Ini saya pakai merek Raja Wali ya. Nah, karena saya pakai merek ini alhamdulillah aman-aman saja ya, tidak pudar warnanya, tidak hilang ya. Jadi ada teman-teman yang pakai pewarna makanan juga, tetapi saya tidak tahu ya pewarna makanan itu mereknya apa. Tapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu itu hilang warnanya ya, karena saya tidak tahu ya itu mereknya apa, nggak tahu. Ini alhamdulillah saya pakai merek ini Raja Wali, ini aman teman-teman ya, tidak pudar, tidak hilang warnanya. Oke, untuk pewarnanya kita pakai secukupnya ya, kira-kira sedikit dulu ya. Kalau saya segini cukup ya sudah, di segini saja, nggak perlu ditambah lagi ya. Kalau menurut teman-teman kok masih kurang ya ditambah lagi, nggak apa-apa ya. Oke, nanti akan saya tunjukkan juga hasilnya ya, karena dulu ada yang komentar, Bang tolong kalau buat video sabun sekalian
hasilnya divideokan juga ya, seperti apa hasilnya, seperti apa, terus beningnya tuh seperti apa, bisa bening sekali atau ada busanya atau ada endapannya, jadi seperti itu. Oke, nanti akan saya videokan juga hasilnya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sebelum saya tunjukkan hasilnya nanti ya, saya cek dulu ya ini pH nya ya, biar supaya nanti teman-teman tahu, oh sabun yang dibuat Bang Paul itu pH nya netral, oh pH nya tidak netral. Jadi teman-teman tahu ya, jadi tidak ada rekayasa ya, tidak cuma omong doang saya ya. Coba kita cek hasilnya dari pH nya. Nah ini bisa lihat teman-teman, ini pH nya netral teman-teman ya. Ini pH 7 ya, warna seperti ini, bisa dicek teman-teman ya, bisa dilihat pH nya 7 ya, netral. Oke teman-teman, jadi sabun yang saya buat tuh pH nya netral, jadi teman-teman bisa ditiru ya. Ini takarannya berapa, tadi bahannya apa saja, bisa ditulis ya, dicatat. Oke, terus dipraktekkan. Oke, sekarang kita lihat untuk hasilnya teman-teman setelah didiamkan semalaman ya. Oke teman-teman, ini hasilnya ya setelah saya diamkan semalaman ya, 1 malam, dan ini hasilnya bisa dilihat sendiri kentalnya ya. Ini bagus sekali teman-teman, kentalnya sangat bagus sekali ya. Ini kental, ini cuman habis garam 500 gram teman-teman, jadi akan hemat sekali garamnya ya. Jadi sekarang tidak pakai 1 kilo tapi pakai 500 gram saja, dengan cara seperti yang kemarin saya buat ya. Oke, coba kita ciduk. Nah ini hasilnya, warnanya biru bening seperti ini ya. Ya jadi bening jadinya teman-teman. Kalau sudah didiamkan semalaman hasilnya akan bening seperti ini ya. Dan ini aman, tidak ada endapan, jadi teman-teman gak usah khawatir ya kalau mengikuti cara ini dari awal sampai akhir, dari di skip, insya Allah akan berhasil seperti ini teman-teman. Hasilnya sangat jos ya. Untuk kebersihannya ya pasti bersih gitu ya. Sabun itu tek sabun dengan garam aja pun bisa bersih teman-teman kalau dibuat mencuci ya. Tapi maka baiknya kita tambahkan bahan-bahan yang lain ya, seperti bibit parfum supaya ada aroma wanginya dan lain-lain teman-teman. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Jadi teman-teman bisa dicoba ya, semoga bisa berhasil teman-teman ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah saya jawab menggunakan video supaya lebih jelas lagi. Oke, ini saya akan wadai dulu ya, akan saya masukkan ke drigen teman-teman. Ini buat laundry saya teman-teman ya. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.